Ini adalah Honda HR-V tipe EC-VT tahun 2016. Mobil ini merupakan crossover kompak yang bersaing langsung dengan Nissan Juke dan Suzuki SX4 S-Cross semasanya. Mobil ini sangat populer sampai mengganggu pasar Honda Jazz basisnya. Tipe E merupakan tipe tertinggi di varian mesin 1500. Untuk ban menggunakan Dunlop SP Sport dengan profil 215/55 R17. Velgnya singleton yang berdesain cukup menarik. Wiper sudah frameless. Tampilan desain samping menyerupai coupe yang atapnya melandai. Door menghandle chrome sudah dilengkapi smart entry. Interiornya berwarna hitam namun di unit ini sudah diretrim. Tersedia footrest dan tombol VSA di samping kanan. Jok manual dengan pengaturan ketinggian, aslinya berbahan setengah kulit dan setengah fabrik. Setir sudah bisa tilt dan teleskopik. Meter cluster berwarna full hitam ketika mobil mati dengan ring iluminasi yang bisa diganti warnanya. Head unit sudah diganti Pioneer. Konsol tengah tinggi yang disebut high deck console. Desain dashboard cukup menarik dan berbeda dari Honda lain. Terdapat sebagian material soft pad yang cukup baik. Secara build quality tergolong biasa saja. Door menghandle belakang posisinya mengumpat. Kabin belakang HR-V terkenal luas dan fleksibel. Joknya cukup nyaman walau tidak terlalu empuk. Tampilan dashboard dari belakang yang driver oriented. Fitur safety-nya ada dual SRS airbag dan ABS serta EBD. Sudah ada juga Hill Start Assist. Ruang kaki dan kepala sangat lega di kelasnya. Di tipe E juga sudah ada armrest di jok belakang. Kelegaan kabinnya mirip dengan Honda CR-V. Untuk rem belakang sudah cakram. Desain HR-V ini cukup berani dengan tarikan garis tegas dan mengkurva. Lampu belakang LED dan sudah ada spoiler. Over fender berwarna plastik hitam untuk varian mesin 1500. Kamera parkir dan sensor parkir merupakan tambahan. Tuas pembuka bagasi di sini. Kapasitas bagasinya sangat lega untuk dimensinya. Ruangannya tinggi dan lebar. Masih bisa diperluas dengan melipat jok baris kedua dengan pembagian 60/40 yang rata lantai. Fleksibilitasnya salah satu yang terbaik di kelasnya dengan konfigurasi ultraseat. Kabin HR-V ini memang sangat lega, baik ruang penumpang maupun bagasinya. Di bawah ada ban serep full size dan toolkit. Lampu bagasi di sisi kiri. Di atas tipe E ini, ada tipe Prestige dengan mesin 1800 cc-nya dan panoramic sunroof. HR-V ini memang kalah fitur dibanding HR-V baru yang jauh lebih canggih. Namun ia masih tetap diminati karena tidak banyak crossover dengan mesin 1500 yang menawarkan paket komplit sepertinya. Tuas transmisi cukup ringan walau tidak terlalu solid rasanya. Parking brake elektrik yang memudahkan namun menimbulkan suara berdecit ketika dioperasikan. Masuk ke gigi D dan mobil menggelinding perlahan. Cukup halus namun terasa ada suara-suara dari kaki-kakinya. Posisi duduk terasa cukup rendah walau mobil ini berjenis crossover. Di posisi terendah, ia bisa cukup selonjor, badan dekat dengan setir dan lengan bisa tersangga armrest sehingga terasa ergonomis. Dashboardnya agak tinggi yang menimbulkan kesan agak tenggelam untuk beberapa postur, namun jok masih bisa ditinggikan. Poin plusnya mobil ini menjadi terasa seperti sedan yang window lainnya tinggi dan posisi duduk agak tenggelam. Joknya sendiri suportif namun anehnya busanya keras, bahkan dibanding Jazz GK5, HR-V ini lebih keras. Untuk visibilitas lega ke berbagai arah. Mobil tetap terasa kompak, walau jika dibanding Jazz, tetap mobil ini terasa lebih besar. Secara ride quality mobil ini mirip dengan Honda Jazz, hanya saja ada perbedaan detail kecil.
HR-V menggunakan mesin 1,5 liter yang identik dengan Honda Jazz. Dengan bobot yang lebih berat dan dimensi yang lebih besar, seharusnya performanya akan lebih buruk dari Jazz. Namun ternyata, tenaga mobil ini tidak berbeda jauh dari Jazz. Mesin terasa responsif baik di putaran rendah maupun atas. Bukan berarti sangat bertenaga, namun tenaganya sangat cukup, tidak underpowered sama sekali. Jadi Honda Freed performanya jauh menurun dibanding Jazz, di mobil ini tidak. Untuk dalam kota dan luar kota masih memadai. Konsumsi BBM juga irit, untuk dalam kota bisa mencatatkan 12 km per liter. Transmisi mobil ini menggunakan CVT dengan mode manual Virtual to 7 percepatan. Transmisi CVT sangat halus dan nyaman digunakan sehari-hari, RPM dijaga selalu rendah sehingga konsumsi BBM juga akan irit. Berkendara santai dan normal akan membuat putaran mesin di bawah 2000 RPM yang membuat mobil ini terasa tenang dan relaks. Begitu pedal gas diinjak, responnya tetap baik dan cepat. RPM langsung naik dan tenaga tersalurkan secara halus. Transmisinya memang menimbulkan suara ngeden khas CVT ketika di kickdown, kecepatan terus naik namun RPM tetap konstan tanpa adanya perpindahan gigi. Simulasi perpindahan gigi ketika kickdown baru tersedia di HR-V Prestige 1.8. Ada mode S untuk mengubah karakter transmisinya menjadi semakin responsif. RPM akan bertahan lebih tinggi yang efeknya adalah mesin semakin sigap ketika pedal gas diinjak. Selain itu, engine brake juga akan lebih terasa. Dengan mode ini tentu saja konsumsi BBM akan lebih boros. Indikator eco assist juga akan mati. Mode manual dapat diakses di mode D dan S via pedal shift di balik setir. Responnya ketika pedal shift dioperasikan biasa saja, tidak terlalu cepat. Ketika downshift, terasa sedikit engine brake yang cukup natural. Fitur ini akan cukup berguna ketika ingin berkendara agresif dengan menahan mesin di RPM tinggi. Sensasi RPM konstan khas CVT juga bisa dikurangi dengan perpindahan gigi manual yang RPM-nya undrop ketika shift, memberikan rasa pengendaraan lebih sporty, fitur yang juga ada di Honda Jazz. Kembali ke mode D, mode manual via pedal shift juga bisa digunakan di sini. Namun sifatnya hanya sementara, hanya beberapa saat, dan selanjutnya mobil akan kembali ke mode full otomatis. Cocok digunakan untuk menyalip ringan atau meningkatkan tenaga secara instan, dan setelah itu kembali santai. Untuk dalam kota dan luar kota transmisinya sangat pas dan bekerja dengan baik menurut saya. Handling mobil ini tergolong baik di kelas crossover. Mobil terasa cukup stabil dan lincah, tidak jauh berbeda dari basisnya, yaitu Honda Jazz. Setirnya sendiri ringan namun lebih berbobot dari Jazz sehingga terasa lebih mantap. Minim feedback khas EPS namun responnya baik. Berkendara di jalan tol dengan kecepatan tinggi juga tetap menempel ke aspal, tidak terasa limbung atau melayang. Kenyamanan mobil ini cukupan. Bantingannya tergolong agak keras khas Honda. Ketika melewati jalanan rusak, ia terasa cukup keras dan membuat kabin berguncang, ditambah juga jok yang agak keras. Untuk mengejar handling yang baik, sepertinya memang suspensinya sengaja didesain seperti itu, sewajarnya karakter Honda. Namun overall masih bisa ditoleransi, tidak sampai level yang tidak nyaman. Kekurangan HR-V ini adalah kaki-kakinya yang kurang kuat dan kerap ditemui masalah. For-Roll HR-V menawarkan paket komplit dalam sebuah crossover kompak. Performanya sangat cukup dan mesinnya efisien dengan transmisi yang halus dan nyaman. Kabinnya juga lega dan memiliki kepraktisan yang tinggi. Fitur terasa cukup untuk standar sekarang walau tidak ada teknologi canggih yang spesial. Membawa nama besar Honda, mobil ini mudah dalam perawatannya serta memiliki harga jual yang bertahan. Keluhan mobil ini ada di komponen kaki-kaki yang sudah menjadi penyakit bawaan, sangat umum terjadi di batch awal. Jika Anda tidak bermasalah dengan hal tersebut, mobil ini mungkin dapat menjadi mobil yang tepat untuk Anda sekeluarga.